apa ya, kerjanya juga sama seperti bagusnya roti yang Bapak atau Ibu pakai saat ini. FKUB ada FKUB? Ada FKUB. Hanya seorang Pak? Dua Pak. Oh iya. Berani Pak. Oh iya, yang lain jikir ya untuk mendukung pilkada nanti ya. Ya, saya perkenalkan, tadi saya sudah diperkenalkan. Saya Dewendi. Nanti di belakang saya memberikan nomor untuk berkomunikasi nanti lebih lanjut kita, karena segala sesuatu yang terkait dengan konflik sosial itu pasti ada di kami. Nah, itu di Kemendagri namanya Subdit Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dan kita juga memiliki di tiap-tiap provinsi. Sekarang ada 38 provinsi, namun yang masih terbentuk hanya baru 36 provinsi yang sudah membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial. Gitu. Jadi nanti kami tingkatkan lagi nanti pembentukan tim terpadu nanti sampai dengan tingkat kabupaten kota lainnya seperti itu. Setelah ini boleh di slide. Nah ini pengertian konflik ya, pengertian konflik yang menurut arahan Pak Menteri. Konflik sosial itu bagian dari keamanan. Semua program pemerintah tidak akan bisa dilaksanakan jika terjadi stabilisasi keamanan. Dan ini konflik sosial juga dikaitkan dengan ekonomi. Nah, ada kaitannya. Jadi ada beberapa kejadian konflik ini itu awalnya dari ekonomi. Jadi kenaikan inflasi atau peningkatan inflasi ekonomi di tiap-tiap daerah itu menjadi potensi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu Pak Menteri mengarahkan saat ini para PJ Gubernur, PJ Wali Kota maupun PJ Bupati itu bisa menstabilitaskan inflasi ekonomi di daerahnya masing-masing, karena ada beberapa PJ yang sudah dicopot atau yang sudah digantikan oleh Pak Menteri karena tidak menjaga stabilitas inflasi di daerah. Itu seperti ada satu di daerah Jawa Barat, itu di kota Cimahi, itu di PJ-nya kita ganti karena ada peningkatan inflasi di daerah sana. Artinya harga bahan pokok itu mahal seperti beras, harga daging, ayam, telur, itu ada keterkaitannya dengan ekonomi yang konflik. Ketika perut lapar pasti, ya kita tahu sendiri lah, ketika perut lapar pasti masyarakat atau di tingkat di grassroots itu pasti ada bisa menjadikan konflik. Next. Nah ini stabilitas keamanan. Nah ini kita isu-isu aktual ya, kita lihat di sini ada perkembangan teknologi. Semakin canggihnya teknologi juga banyak disalahgunakan, apalagi di anak-anak Gen Z atau anak-anak muda zaman sekarang. Seperti misalkan mau janjian tawuran aja bisa melalui media sosial, atau memberikan konten-konten dan pengaruh buruk terhadap anak-anak muda atau masyarakat lainnya. Itu akibat kecanggihan teknologi. Pengawasan orang asing dan lembaga asing ini juga masih banyak di daerah-daerah seperti di Sumatera Utara. Masih ada pengungsi-pengungsi asing yang hanya menikmati menikmati atau sangat nyaman di daerah kita, tapi tidak memberikan efek baik atau timbal balik ke masyarakat sekitar. Ini perlu kita awasi juga. Dinamika sosial politik menjelang pelaksanaan pilkada serentak atau pemilu kemarin kita ya alhamdulillah itu berjalan lancar. Namun ke depan nanti kita perlu kerjasama antara bapak-bapak dan ibu sekalian yang ada di sini untuk menjaga stabilitas politik kita supaya berjalan atau dilaksanakan damai dan lancar. Peningkatan potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ini THG, stabilitas politik juga secara keamanan nasional seperti gerakan-gerakan separatis atau KKB yang di Papua itu perlu kita antisipasi juga. Permasalahan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat yang tadi saya bilang di era anak muda aja masih ada tawuran. Di tahun 2024 ini tawuran sekolah antar pemuda itu masih banyak. Tawuran ormas juga itu masih banyak. Nah, Bapak ini bisa
bisa lah Bapak nanti mengantisipasi, karena anggota-anggota FKDM ini atau FKUB ini pasti ada yang berafiliasi dengan ormas-ormas di luar FKDM maupun FKUB. Ekstremisme radikal dan terorisme ini juga perlu kita antisipasi karena masih sangat mengganggu stabilitas keamanan nasional kita. Next. Nah, di kita juga merekap data konflik sosial di Indonesia. Ini ada contohnya rekapan kami dari periode 2020 sampai dengan 2024. Ini di tahun 2023 ini sangat tinggi, ada 281 peristiwa konflik. Sampai dengan 2024 ini masih 83, ini sampai dengan Juni yang kita rekap, Juli nanti kita rekap kembali. Ini kami harapkan juga laporan-laporan dari Bapak Ibu yang ada di sini, seperti FKDM, FKUB atau FPK atau forum-forum lainnya atau forum-forum kemitraan lainnya, ini kami tunggu agar bisa aktif melaporkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan konflik sosial. Maka nanti kita akan rekap, dan ini rekapan ini kita langsung kita distribusikan ke Pak Menteri, dan nanti Pak Menteri selanjutnya ke Pak Presiden. Seperti ini. Ini dalam rentan waktu 5 tahun terakhir ya. Next. Ini data konflik sosial berdasarkan sumber konflik. Ini paling banyak itu oleh Sosbud. Jadi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ini jumlahnya paling banyak yang kita lihat di sini, ada di grafiknya 274. Dan di dalam peristiwa konflik periode 2019 sampai dengan 2023 itu sudah ada totalnya 613 peristiwa konflik. Itu yang oleh Sosbud, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi karena paling dekat ya, artinya Bapak Ibu ini paling dekat dengan kejadian atau peristiwa-peristiwa konflik di lapangan. Karena memang perlunya atensi atau perlunya kerjasama atau peran masyarakat untuk permasalahan konflik sosial itu sangat penting. Nah, karena Bapak Ibu yang ada di lapangan atau Bapak Ibu yang langsung terlibat di kejadian konflik atau peristiwa konfliknya. Nah, ini kami harap nanti kerjasama atau peran-peran Bapak Ibu yang bisa melaporkan segala sesuatunya yang terkaitan dengan konflik sosial. Next. Ini grafik peristiwa konflik sosial di Indonesia tahun 2023. Ini kita lihat DKI Jakarta ini dalam keseluruhan ada 29 peristiwa konflik. Nah, ini nanti kita juga punya rekapannya. Nanti Bapak Ibu bisa kontak saya untuk daerah-daerah mana sih yang ada banyak kejadian konfliknya. Tapi alhamdulillah Jakarta Selatan ini masih relatif aman. Yang menguasai atau yang punya tingkat jumlah konflik, peristiwa konflik yang tinggi itu masih di Jakarta Utara, Jakarta Barat, itu Jakarta Timur. Jakarta Selatan ini masih relatif aman dan damai. Atau memang bukan masyarakatnya yang damai, tapi peran-peran FKDM dan FKUB-nya yang tadi saya bilang bagus. Ini peristiwa konflik sosial di Jakarta Selatan. Ini saya ambil sampel nih. Saya ambil sampel ada di tahun 2024 nih, di bulan Mei tanggal 20 ini masih ada tawuran remaja di Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Senin. Ini Polsek Setiabudi memastikan 2 remaja yang melakukan tawuran bukan berasal dari Menteng. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu awasi, karena Bapak Ibu sebagai anggota FKDM dan FKUB, Bapak Ibu harusnya tahu yang mana yang warga Bapak, yang mana yang bukan. Jangan sampai warga yang pendatang atau warga yang numpang lewat itu membuat rusuh atau membuat ricuh di kampung Bapak sendiri. Ini sangat dirugikan karena yang saya lihat di Jakarta Selatan ini itu banyak sekali hal-hal seperti itu. Artinya tawuran aja itu orang lewat yang bertawuran. Numpang. Nah, itu antisipasinya seperti apa? Nah, inilah perannya FKUB dan FKDM. FKDM ini kan banyak tokoh-tokoh juga ya, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat. Nah, itulah. Ini yang peran-peran inilah yang mesti kita tekankan. Nah, misalkan di daerah Bapak ini banyak pendatang. Ini perlu yang saya bisa tekankan kembali ya. Kalau dulu kita punya
1 kali 24 jam kamu orang lapor. Kalau sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, masih ada kan? Himbauan ada Pak. Ada tulisannya doang. Himbauannya ada, tapi implementasi tidak ada. Itu yang saya lihat. Itu sepele, hal sepele, apa maksudnya kegiatan sepele. 1 kali 24 jam kamu orang lapor itu memang kita lihat sepele, tapi artinya penting Pak. Ketika pendatang masuk daerah Bapak, itu diketahui semua. Minimal RT RW tahu. Misalkan Pak Wedi masuk ke Menteng Pulo, bukan di daerahnya Pak Umar misalnya. Ini bisa kedata. Bahkan kontrakan-kontrakan yang penuh dengan para pendatang itu kita punya rekap. RT RW harus punya rekap ya. Itu 1 kali 24 jam. Terus sekarang saya tanya lagi dengan Bapak Ibu, kegiatan siskambling masih ada kan? Itu peran penting juga. Jadi artinya memang gini lah ya, kalau kita berpikir apa ya, siskambling ini apa sih fungsinya, apa sih gunanya? Nah itu dari siskambling itu di malam hari ataupun di siang hari itu tamu yang melewat atau tamu yang datang ke daerah-daerah itu bisa kedeteksi. Nah, siapa petugasnya? Karena petugas siskambling itu warga asli sekitar. Nah, itulah yang pentingnya. Jadi artinya antisipasi dari segala hal ya, bukan dari peristiwa konflik saja, tapi pencurian ataupun terorisme. Nah, itu penting juga. Itu harus saya tekankan di daerah-daerah Bapak Ibu itu kembali dihidupkan 1 kali 24 jam dengan kegiatan pos atau siskambling, itu penting. Nah, ini juga nih bentrok antar supporter sepak bola Rabu 1 Mei 2024. Nah, ini juga nih, ini kan supporter bola ini kan bukan warga-warga DKI kadang-kadang gitu ya. Artinya nih kita perlu awasi, kita perlu antisipasi juga. Misalkan yang bertanding Persib dan Persis Solo itu kan bukan orang-orang DKI Jakarta, tapi bermainnya di GBK. Ketika salah satu tim kalah, maka supporternya bentrok. Nah itu kan yang bentrok ini kan bukan warga-warga DKI sebenarnya. Nah itu bagaimana cara mengantisipasinya seperti itu tadi. Kegiatan-kegiatan ini yang perlu diawasi oleh FKDM, karena tokoh-tokoh masyarakat, misalkan tokoh masyarakat yang di seputar GBK itu terlibat di dalam kegiatannya, artinya bisa mendeteksi supaya atau mengamankan, minimal kita bisa menjadi mediator lah, kalau bisa menjelaskan lah ya, kalau memang pendatang itu ya tidak boleh membuat ricuh di daerah tuan rumah, seperti itulah. Jadi artinya Bapak Ibu terbebas dari peran rusuh dari pendatang. Ini perlu diantisipasi karena DKI ini salah satunya Bekasi juga jadi support orang yang masuk ke dalam DKI, Depok, ini banyak, Tangerang Selatan, Banten. Nah itu yang perlu kita awasi. Jadi warga-warga yang dari seputaran atau pendukung DKI itu yang mesti kita antisipasi dan kita awasi. Nah, ini kalau kita lihat next, kalau kita lihat dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di pasal 9 inilah klasifikasi urusan pemerintahan. Kalau kita lihat di sini ada urusannya, klasifikasinya ada absolut, urusan pemerintahan, ada juga urusan pemerintahan umum, konkuren, seperti itu. Ini kita lihat bisa di Undang-Undang 23 tahun 2014. Ini Undang-Undang nomor 7, inilah dasar kebijakan. Jadi kalau di judulnya memang Kemendagri atau saya pribadi, kami menyampaikan tentang kebijakan. Ini dasar kebijakan penanganan konflik sosial. Itu kita udah punya, konflik sosial itu kita sudah diperkuat oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2012. Ini tentang penanganan konflik sosial. Nah itu turunannya, itu ada PP nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah turunannya lagi kita punya Permendagri nomor 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial. Nah ini 3 payung hukum ini jadi kekuatan kita untuk melakukan segala sesuatunya.
artinya berkoordinasi dengan TNI Polri, berkoordinasi dengan jajaran samping lainnya. Inilah payung hukumnya yang bisa memperkuat Bapak berkoordinasi dengan jajaran samping lainnya. Nah, ini untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan keterpaduan melalui apa? Yang tadi saya bilang sebelumnya, melalui tim terpadu. Kita sudah membentuk 36 provinsi itu udah ada tim terpadunya. Nah, jadi inilah kita berkoordinasi dengan tim-tim terpadu di provinsi. Nah, nanti kita kembangkan sampai dengan tingkat kabupaten kota. Nah, ini juga kita bisa berkoordinasi. Undang-undang ini juga bisa memperkuat koordinasi Bapak Ibu dengan Forkopimda di tingkat provinsi, kabupaten kota, atau dengan kecamatan juga. Dan juga di forum kemitraan yang tadi saya tekankan, forum kemitraan FKUB, FKDM, dan FKK ini penting sekali peranannya, karena kami di pemerintahan, kalau bukan karena kerja-kerja Bapak, kami bukan siapa-siapa Pak. Karena memang itu tadi yang saya bilang, Bapak Ibu ini terlibat langsung di lapangan atau terlibat langsung di kejadian konfliknya. Kalau kita kan hanya menerima laporan. Nah, itu tadi, kita terima laporan ini belum tentu benar pastinya kan. Tapi kalau Bapak yang melaporkan atau forum kemitraan yang tadi saya sebutkan ini yang melaporkan, itu sudah pasti. Karena apa? Karena tadi langsung di lapangan seperti itu. Dan juga kita di unsur-unsur intelijen lainnya kita bisa berkoordinasi dengan komunitas intelijen pusat, itu ada di Kominfus, dan di tingkat provinsi itu ada Kominda, komunitas intelijen daerah. Jadi kita bisa saling berkoordinasi atau bertukar laporan atau informasi. Nah, ini yang tadi saya bilang tim terpadu ini. Tim terpadu penanganan konflik sosial ini di tingkat nasional kita bisa lihat Pak, itu ada pengarahnya Menko Polhukam, ketuanya kita Mendagri. Nah, ini kita lihat ada bagannya atau strukturnya, kita bisa lihat di tingkat nasional. Di tingkat provinsi itu ketuanya gubernur, wakil ketua satunya sekda provinsi. Di tingkat kabupaten kota itu ketuanya bupati, wali kota, wakil ketua satunya sekda kabupaten atau kota. Ini tadi saya bilang tadi. Jadi Bapak Ibu ini di FKDM atau FKUB maupun forum-forum kemitraan lainnya, ini sebenarnya mata telinganya kepala daerah, gitu. Artinya informasi yang tepat sasarannya itu dari Bapak Ibu. Jadi sangat, kalau tadi saya bilang ya, kalau nanti ada kepala daerah yang tidak mendukung kegiatan FKDM atau forum-forum kemitraan lainnya, itu sangat disayangkan, karena informasi yang membuat kepala daerah cerdas itu ya dari Bapak Ibu. Segala sesuatunya pasti dari Bapak Ibu. Nah, itu yang tadi saya bilang. Makanya tadi saya sempat berbicara dengan Pak Umar dari Kespakpol Jakarta Selatan. Sekali-sekali dibuat nanti bimbingan teknis. Nah, itu 1 minggu lah bikin. Itu udah pesertanya nanti FKDM, FKUB, FPK ataupun forum-forum kemitraan lainnya. Itu nanti di bimbingan teknis itu Bapak Ibu nanti diajarkan bagaimana sih caranya full bucket. Nah, full bucket itu apa? Pengumpulan bahan keterangan. Misalkan ada tetangga Bapak nih, padahal Bapak udah 25 tahun tinggal di rumah Bapak, tapi nggak taunya Bapak nggak tahu tetangga Bapak itu teroris. Nah, itu sangat disayangkan. Tapi nanti kalau sudah ada pembekalan atau bimbingan teknis terkait intelijen maupun pendidikan lainnya, nah itu lebih bagus. Nah, itu tadi saya bilang dengan Kesbang Jakarta Selatan, tolonglah sekali-sekali kalau memang ada anggarannya, diperkuat anggarannya, sisihkanlah anggarannya untuk forum-forum kemitraan kita, supaya kerja forum-forum ini bisa maksimal dengan adanya bimbingan teknis. Sekali-sekali buat kita di acara di Puncak atau di Bandung, seperti itu. Kan Bapak Ibu kan mulai penat juga, karena kadang tinggal di daerah sendiri, kita di DKI terus, itu penat juga. Sekali-sekali kita refresh, sekaligus memiliki atau mendapatkan pembekalan pendidikan intelijen ataupun apapun itu bentuknya, itu sangat bangga saya nantinya, dan mendukung pekerjaan
pekerjaan Bapak di lapangan nanti seperti itu. Nah ini kalau tim terpadu di tingkat nasional ini ada 27 kementerian lembaga yang termasuk dalam anggota TIMDU, penanganan konflik sosial, atau kita sering singkat TIMDU PKS, bukan partai tapi penanganan konflik sosial. Nah seperti ini ada Kemendagri, ada Kemenko Polhukam sebagai pengarah tadi yang tadi kita sampaikan. Nah ini juga dalam SK Mendagri tentang TIMDU, ini kita sebar sudah ke sekarang ini 38 provinsi termasuk daerah otonomi baru. Nah, ini alhamdulillah juga daerah otonomi baru itu Papua Tengah khususnya itu sudah langsung membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial. Itu alhamdulillah. Jadi membantu pekerjaan kami juga. Kita juga mau membuat bisa nanti NKDR, tapi maksudnya seperti NKDR tapi di daerah Papua ini kita bentuk juga nantinya untuk mendukung kita. Nah, ini peran tim terpadu penanganan konflik sosial di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota ini melakukan upaya pencegahan. Ini yang Bapak Ibu lakukan tiap harinya, maksudnya melakukan upaya-upaya pencegahan konflik melalui pelaksanaan rencana aksi. Ini yang tadi rencana aksi itu laporan Bapak Ibu yang masuk ke sekarang ada apa ya? Jaki ya, apa? Aplikasinya Jaki atau CRM ya? CRM, Jaki, ada. Yang saya tahu itu ya, Jaki atau CRM itu yang laporan-laporan Bapak yang masuk ke dalam situ nantinya ditindaklanjut oleh Kesbangpol, siapa yang mumpuni menindaklanjutkan. Itu penting Pak, itu rencana aksi itulah yang atau peristiwa-peristiwa itu yang Bapak sering harus Bapak laporkan ke melalui aplikasi tersebut. Nah ini juga untuk pemerintah nanti, pemerintah daerah merespon menyelesaikan permasalahan. Ini juga Bapak bisa lakukan di lapangan. Bapak bisa menjadi mediator atau bisa menyelesaikan, FKDM juga bisa menyelesaikan, FKUB juga bisa menyelesaikan permasalahan di tingkat kelurahan maupun di tingkat lapangan. Itu bisa melakukan langkah-langkah pemulihan. Ini nanti Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan dinas sosial atau dinas-dinas yang berkaitan lainnya. Ini bisa diajak kerjasama supaya lebih ringan kita nanti bekerjanya. Ini peran serta masyarakat dalam penanganan konflik ini, sebenarnya peran serta masyarakat ini ada di pasal 22 di Permendagri nomor 242 tahun 2015. Ini dalam pelaksanaan tugas tim PKS harus ini. Pak Umar nanti bisa dilibatkan ya peran serta masyarakat di dalam tim PKS. Nah, itu laporan-laporannya bisa walaupun FKDM atau FKUB ini tidak bisa masuk dalam struktur tim tapi monitoring atau laporan-laporan kita bisa ambil dari peran serta masyarakat. Nah, ini MKDM atau FKUB. Nah, ini masyarakat sebagai yang dimaksud meliputi individu, kelompok masyarakat atau badan usaha yang tadi saya bilang. MKDM juga bisa melaporkan, FKUB juga bisa melaporkan, walaupun tidak masuk dalam struktur tim PKS, tapi pelaporannya Bapak Ibu bisa memberikan melalui Kesbangpol daerah. Ini tercantum di pasal 22 Permendagri nomor 42. Ini rencana aksi, ini nanti buat Pak Umar sebenarnya nih, atau Kesbang, rencana aksi bidang pencegahan konflik terkait dengan RA P3AKS nih, anak dan perempuan P3AKS. Ini juga rencana aksi bidang penghentian konflik terkait gladi posko dan gladi lapangan penanganan konflik sosial. Nah ini poin kedua nih, Kesbang bisa merekrut atau melibatkan masyarakat di dalam hal gladi posko ataupun gladi lapangan, khususnya mungkin di gladi lapangan ya. Ini yang saya jelaskan, gladi lapangan ini salah satu sebenarnya gladi posko dan gladi lapangan ini yang sering melakukannya TNI Polri. Artinya setiap ada gladi lapangan ini nanti kita seperti simulasi. Ketika ada kejadian konflik, bagaimana sih penanganannya, seperti apa sih? Misalkan kita ambil contoh menjelang pilkada ini ya, misalkan menjelang pilkada ini, ketika ada demo, seperti apa nanti Bapak Ibu sebagai pendemonya itu simulasi nanti. Kita libatkan Bapak Ibu sebagai pendemonya, sebagai wali kota siapa, atau sebagai presiden
presiden siapa, itu ada orang-orang yang disimulasinya, dan itu langsung kita libatkan peran masyarakat, TNI Polri maupun pemerintah daerah di situ. Itu nanti step-stepnya itu kelihatan di lapangan itu. Siapa melakukan apa, pendemo melakukan apa, bagaimana menanganinya. Nah itu disimulasikan di lapangan. Ini nanti ke depan saya tekankan untuk Kesbangpol, Jaksel ini haruslah melakukan, dilibatkan juga FKUB atau forum-forum kemitraan masyarakat lainnya. Ini yang poin ketiga, rencana aksi bidang pemulihan terkait pelaporan tindak lanjut. Nah ini artinya kejadian atau peristiwa konflik di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ini apa yang sudah tidak lanjutkan. Nah ini pelaporannya bisa misalkan kayak Bapak Ibu melaporkan sengketa tanah di Menteng Pulau, misalkan itu di tahun 2023, penyelesaiannya ada nggak sampai dengan tahun 2024 ini? Tindak lanjutnya ada nggak sampai dengan tahun 2024 ini? Itulah yang dilaporkan. Seperti itu. Kalau misalkan tidak ada penyelesaiannya, maka perlu ditanggapi oleh Kesbang ataupun instansi yang terkait dalam hal ini. Yang terakhir ini ada rencana aksi terkait pemetaan potensi konflik pemilu serentak. Nah ini yang tadi saya bilang. Artinya nih Bapak Ibu kan tahu nih, kita bisa memetakan misalkan dalam pilkada ini calon A dan calon B ini atau dengan calon C itu kuatnya di mana? Misalkan di Blok M ini, daerah Blok M ini kuat untuk paslon A, daerah Menteng Pulau paslon C, daerah Tebet paslon B. Ini kan pemetaan ini kan Bapak Ibu yang tahu nih. Kalau di di pemerintahan atau di Kesbang mungkin menyesuaikan nanti pelaporan Bapak Ibu lah yang nanti direkap oleh Kesbang. Nah ini nih, perlu nih Pak ya. Jadi artinya pemetaan masa pendukung nanti di menjelang pilkada itu penting sekali, itu Bapak lakukan atau Bapak Ibu lakukan. Artinya kekuatan misalkan kekuatan paslon A ini adanya di Menteng Pulau yang sifatnya apa nih? Yang militan kah? Atau cuma ikut-ikutan? Atau cuma menerima bayaran? Atau bagaimana? Itu yang perlu dipetakan. Misalkan daerah Menteng Pulau ini tanpa dibayar aja dia pasti pendukung paslon A. Itu berarti militan. Tingkatannya pendukungnya militan. Itu kan Bapak bisa petakan nanti. Bapak klasifikasikan di daerah-daerah itu ada beberapa kecamatan atau beberapa kelurahan. Itu nanti Bapak Ibu lah tugasnya yang melaporkan ke Kesbang Jakarta Selatan. Nah ini sistem informasi penanganan konflik sosial atau SIPKS. Ini yang tadi sama ya, tapi ini tingkatnya nasional. Sama yang saya tadi sebut JAKI atau CRM. Ini sama sebenarnya aplikasi. Ini kita buat aplikasi SIPKS ini di tingkat nasional. Jadi semua provinsi yang ada di Indonesia ini itu kita masukkan atau akun NEM-nya kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Jadi setiap kejadian konflik atau peristiwa konflik sosial itu ada di aplikasi tersebut. Nah, ini sudah di payung hukumnya juga sudah ada. Ini contoh aplikasi kami. Nanti kalau memang Kesbang bisa menuntut dengan aplikasi CRM ataupun JAKI, ini bisa sebagai contohnya, atau nanti kita bisa komen juga biar pelaporan Bapak Ibu atau pelaporan dari masyarakat tidak terbuang sia-sia. Artinya jangan cuma dibaca aja Pak gitu misalnya, tapi punya juga historinya. Kalau misalkan kelurahan A atau FKDM dari kecamatan A pernah melaporkan kejadian ini loh gitu, atau nanti FKUB kelurahan A itu pernah menyelesaikan konflik sosial antara ini dengan ini, itu ada historinya. Minimal kita bisa lihat peran-peran FKUB atau peran-peran FKDM atau forum-forum masyarakat lainnya yang sudah berhasil menyelesaikan konflik, dan itu juga perlu kita berikan penghargaan ya Pak Umar untuk forum-forum kemitraan masyarakat yang sudah berhasil lah. Itu artinya reward buat masyarakat itu penting, tidak berubah tidak sifatnya nominal tapi ada lah. Artinya nanti di forum itu kan ada ruangan kita taruh pelakat, itu kan cukup bangga juga, cukup bagus lah.
seperti itu. Mengingat ini isu-isu update yang perlu disikapi. Ancaman dan radikalisme ideologi ini masih ya Pak, di negara kita nih masih ada ancaman radikalisme ideologi. Ini stabilitas politik yang tadi saya bilang tadi, kewajiban agama, perbedaan etnis, suku dan identitas ini perlu juga kita antisipasi Pak, karena masih ada nih rasis ini. Kalau di Indonesia kita masih ada konflik-konflik tersebut. Dukungan dalam pilkada juga nih mesti kita antisipasi tadi Pak. Makanya tadi saya bilang perlunya pemetaan kekuatan-kekuatan massa pendukung paslon-paslon tadi itu penting sekali untuk menghadapi atau menjaga stabilitas politik di daerah atau di negara kita. Ini ujaran kebencian ini pasti timbul nih di salah satu momen atau di beberapa momen, ataupun nanti di menjelang pilkada ini pasti ada ujaran kebencian yang hoax lah, yang adu domba, yang menggunakan isu sara. Ini pasti nih, dengan kecanggihan teknologi kita juga ini pasti banyak sekali lah isu-isu ini. Politisasi agama ini juga masih ya, di DKI sendiri ini masih ya, ini mesti kita jaga Pak, antisipasi juga. Artinya peran-peran FOB nih sangat penting di hal ini ya. Jadi kita harus berkoordinasi selalu terus Pak. FOB ini, peran FOB untuk koordinasi dengan pemuka-pemuka agama lainnya itu harus Pak. Kondisi ekonomi yang tadi saya bilang, ketika pejabat daerah yang tidak bisa menjaga inflasi ekonomi di daerahnya, maka Bapak Ibu bisa laporkan nanti langsung melalui Kesbangpol ataupun nanti melalui kami di Kemendagri. Ini harus Pak, karena tadi yang saya bilang kalau perut lapar pasti bawaannya emosi Pak. Ini penting. Sekarang kita lanjut. Ini yang tadi yang saya bilang Pak, ini kita masih perlu penguatan peran tim terpadu karena masih ada 3 provinsi lagi yang belum kita bentuk. Nanti sampai kita kembangkan lagi ke tingkat kabupaten kota, penguatan peran timdu, dukungan anggaran dan SDM Kesbangpol ini juga sangat penting buat Kesbangpol. Yang tadi juga anggaran buat SDM ini juga kita tahu Pak ya, saya tadi udah bicara juga dengan di forum untuk membuat bintek tadi Pak, membuat bintek, dari Kesbangpol didukunglah anggarannya untuk disisihkan lah beberapa anggarannya. Ajaklah forum-forum kemitraan masyarakat ini ke Puncak kah, ke Bandung kah, ke daerah-daerah yang belum pernah dilaksanakan BIMTEK itu perlu, karena nanti pembekalannya penting juga untuk Bapak Ibu forum kemitraan masyarakat. Stabilitas daerah dalam mendukung investasi juga penting, pertumbuhan ekonomi, sinergitas Forkopimda dengan masyarakat. Ini tadi saya bilang masyarakat juga bisa berkoordinasi dengan Forkopimda di tingkat kecamatan juga bisa. Melibatkan forum kemitraan, inilah tadi saya bilang ini peran serta masyarakat ini sangat penting untuk kinerja pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, ini saya bilang FKDN, FOB, FPK, FKPT, ini forum teroris, tim Wasdin, Pemda ataupun ormas-ormas lainnya. Ini yang sangat penting. Mungkin sekian dari saya, nanti kita bisa berdiskusi lah.